Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 13 untuk mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Pertemuan 13 itu membicarakan tentang manajemen pengadaan. Jadi sekilas tentang manajemen pengadaan itu dalam kegiatan sebuah proyek, tentunya yang kita bicarakan adalah proyek pengembangan sistem informasi ya. Tentunya ada hal-hal yang terkait yang perlu direncanakan atau di-manage terkait pengadaan. Misalnya pengadaan barang, kedua pengadaan dari kelengkapan dari sistem yang akan kita buat, misalnya hardware ya. Karena kan kita mengembangkan sistem berarti sistem itu akan diimplementasikan atau diinstal pada sebuah PC atau hardware yang spesifikasinya seperti apa. Sehingga nanti perlu adanya pengadaan PC ya, misalnya seperti itu ya. Ada pengadaan komputer ya, atau beberapa unit nanti kan harus diperhitungkan. Nah, itu gambaran awal dari manajemen pengadaan. Nah, ini adalah tujuan kita mempelajari manajemen pengadaan. Yang pertama adalah memahami pentingnya manajemen pengadaan dalam proyek teknologi informasi. Jadi, mengapa pengadaan itu perlu diatur, perlu di-manage, atau perlu direncanakan. Kedua, memahami proses-proses yang dilakukan dalam manajemen pengadaan. Tiga, memahami alat dan teknik yang dapat digunakan dalam melakukan manajemen pengadaan. Jadi, kira-kira alat apa saja dan metode atau cara ya yang kita bisa gunakan dalam memanage ya atau mengatur pengadaannya. Terus yang keempat, memahami gambaran isi dokumen yang diperlukan dalam manajemen pengadaan. Jadi ada dokumen-dokumen kelengkapan yang perlu diisi pada saat kita melakukan pengadaan. Ya. Oke, itu adalah tujuan-tujuan yang harus tujuan yang harus kita capai pada saat kita mempelajari manajemen pengadaan. Nah, secara definisi pengadaan ini diartikan di sini adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. Jadi di luar instansi yang kita di luar instansi tempat kerja kita ya. Misalnya kita berhubungan dengan supplier A, supplier B, supplier C. Misalnya ada kebutuhan PC 10 unit, berarti kita harus berhubungan dengan supplier, kita pesan komputer ya di situ istilahnya ya. Nah, di luar organisasi kita. Makanya kan kita sebut dengan tadi supplier ya. Jadi saya garis bawahi di sini ya, proses memperoleh barang. Ya. Jadi bagaimana cara memperoleh barang? Biasanya dengan memesan ya. Dengan siapa kita berhubungan? Dengan supplier. Ya. Yang kedua, manajemen pengadaan adalah proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibentuk sebuah proyek dari luar organisasi yang didukungnya. Jadi bentuk-bentuk pengadaan itu ada dua bentuk ya, biasa ya. Kita ketahui kalau dalam bisnis itu kita ada produk atau barang atau jasa. Kalau barang tadi jelas ya, komputer, printer, itu barang dalam bentuk barang. Tetapi yang dalam bentuk jasa, misalnya kita yang berhubungan dengan ya jasa kurir, penitipan, dokumen, ya, pengiriman dokumen, nah itu terkait dengan jasa ya. Karena kan tidak ada produk yang dihasilkan gitu ya. Kita menitipkan jasa lah kepada organisasi lain. Tuh. Nah, di sini perencanaan pembelanjaan dan pengadaan. Di pengadaan dalam bentuk pembelanjaan itu perlu direncanakan ya. Terkait ya belanja dan pengadaan. Ya, dengan belanja ya pengadaan itu kita capai dengan
melakukan pembelanjaan ya di sini. Proses menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan bagaimana proses pengadaannya. Nah itu. Jadi rencana itu berisi kapan ya, kapan akan dilaksanakan. Misalnya dalam proyek itu sudah ada dalam bentuk schedule ya. Pada bulan misalnya pada bulan Agustus nanti saya akan melakukan pengadaan 10 unit komputer ya, atau 3 unit printer. Nah, itu sudah direncanakan ya. Kapan dibutuhkan berarti di bulan Agustus ya. Nah, bisa saja perencanaan ini diputuskan apa yang harus diambil dari luar, tipe kontrak dan pengangkatan kerja. Bisa saja itu tercantum di kontrak. Ya, sudah tergantung ya. Dalam proses pembuatan pengembangan sistem, saya membutuhkan hardware sekian. Nah, itu sudah dicantumkan dalam kontrak. Ya. Lebih baiknya seperti itu. Terus, perencanaan kontrak kerjasama. Proses menggambarkan kebutuhan produk atau servis atau layanan yang diperlukan yang digambarkan dalam RFP, kriteria evaluasi dan SOW ya, digambarkannya di sini. Nah, tadi sempat saya sampaikan jika kebutuhan-kebutuhan tadi lebih baiknya dituangkan dalam kontrak ya. Nah, tahapan manajemen pengadaan di sini pertama permintaan respon dari distributor. Proses memperoleh informasi, tanggapan, penawaran atau proposal. Nah, ini kegiatannya ya. Biasanya eh, kita pertama mencari informasi ya, berkaitan dengan supplier atau distributor pada produk A atau jasa A. Setelah itu baru eh, kita menerima penawaran dari dia ya. Dan selanjutnya kita mendapatkan proposal. Ya. Itu kalau sifatnya kita yang butuh atau kita melakukan pengadaan ya. Atau juga ketika kita melakukan pengadaan, kalau dalam sebuah organisasi, kita bisa mengajukan kepada bagian apa, misalnya yang mengeluarkan terkait keuangan ya, misalnya ke bagian keuangan, atau ke manajer keuangan, atau ke manajer SDM. Biasanya kita membuat proposal antar bagian pada satu instansi ya. Dua, memilih distributor. Proses memilih supplier yang paling potensial melalui proses analisis supplier potensial dan negosiasi. Jadi, kalau kita misalnya dalam sebuah instansi, biasanya itu yang terkait dengan pengadaan itu bagian purchase order. Ya. Kalau di internalnya tidak ada, harus pesan keluar, berarti apa? Yang perlu diperhatikan ketika nanti kontrak, negosiasi harga, nah itu hal-hal yang harus dilakukan pada bagian PO, pada bagian divisi purchasement ya biasanya. Jadi dia yang banyak banyak bekerja lah istilahnya di situ ya. Terus administrasi kontrak kerjasama, formalisasi pernyataan kerjasama, kayak seperti apa? Karena kan biasanya nilai yang dibutuhkan itu tidak sedikit, bisa ratusan juta, sehingga apa? Pembayarannya itu tidak cash. Misalnya termin ya, 25 di awal, 50 di tengah, 25 di akhir. Atau 50 di awal, setelah barang diterima semua baru invoice 50% di akhir. Nah, itu bentuk-bentuknya kayak gitu. Terus penutupan kontrak. Bagaimana penutupan kontrak ya? Ketika pekerjaannya sudah selesai, barang-barang sudah dikirim, tidak ada masalah. Nah, pembayarannya seperti apa? Nah, itu dibicarakan biasanya di semua tertuang pada kontrak. Nah, kalau digambarkan di sini ya. Nah, ini project procurement management terdiri atas plan purchase and acquisition, plan contracting, terus seller respon, ada select seller, ada contract administration, dan ada contract closer. Ya tadi ya, bagaimana perencanaannya, bagaimana kontraknya, bagaimana pengadaannya,
Terus yang terakhir bagaimana proses kontraknya ya. Cuma kalau di sini kan detail banget nih ya. Terus bagaimana penutupan kontraknya ya. Nah itu. Selanjutnya adalah rencana manajemen pengadaan. Di sini adalah informasi yang terkandung di dalamnya. Satu, tuntunan tipe kontrak yang akan digunakan dalam berbagai situasi. Dua, template yang akan digunakan untuk dokumen-dokumen manajemen pengadaan seperti RFP, SOW, dan sebagainya. Tiga, tuntutan yang membuat struktur WBS bagi supplier. Lima, peran dan tanggung jawab setiap anggota tim project. Jadi, ya, di sini rencana manajemen proyek itu nanti kan keterkaitan kegiatan atau pekerjaan atau perencanaan. Jadi harus jelas ya peran dan tanggung jawab dari masing-masing tim ya, atau anggota lah dalam satu tim gitu ya. Perannya apa? Dia yang bikin kontrak, si A negosiasi kontrak, ya, misalnya ya. Tiga si A, si B yang bergerak. Nah, itu adalah bentuk-bentuk peran dan tanggung jawab setiap anggota dalam tim proyek. Tuntutan untuk menggunakan estimasi independen yang akan digunakan pada saat mengevaluasi penjual atau distributor. Jadi, ketika kita butuh, biasanya ada beberapa penawaran yang masuk ke kita dari distributor A, distributor B, distributor C. Idealnya memang kita tidak condong pada satu distributor, tapi tetap dievaluasi harganya masuk apa tidak, barang yang ditawarkan itu bagus apa tidak. Nah, itu yang perlu dievaluasi atau perlu dicek. Saran dalam mengelola multiple provider. Terus proses untuk koordinasi keputusan pengadaan, hambatan dan asumsi berkaitan dengan pembelanjaan dan perolehan, waktu terawal untuk belanja. Nah, waktu terawal untuk belanja berarti ada apa ya rencana-rencana yang harus tertuang dalam schedule project untuk pengadaan ya perlu direncanakan memang ya. Terus strategi menghemat risiko dalam pembelajaran. Nah, itu rencana dalam manajemen project. Risiko-risiko yang ada. Misalnya ancaman-ancamannya itu adalah tadi produk yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau kualitasnya kurang. Terus produk yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ya, misalnya saya spek yang sekian, tapi yang datang speknya berbeda. Ya, itu. Tuntutan untuk mengidentifikasi pre-qualified supplier. Nah, kita dituntut untuk mendapatkan supplier yang bagus, berarti kita perlu melakukan evaluasi. Supplier A, supplier B, supplier C kita bandingkan. Ya, kita evaluasi, dia punya pengalaman apa tidak, itu salah satu nilai. Dua, nilai yang dia ajukan masuk apa tidak, itu salah satu syarat. Tiga, dia legal nggak organisasinya, gitu. Jangan tidak terdaftar, gitu ya. Nah, itu salah satu beberapa kriteria untuk menilai kualifikasi dari supplier. Selanjutnya parameter pengadaan untuk menilai penjual dan pengelolaan kontrak. Jadi ada juga kriteria atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai penjual dan pengelolaan kontraknya. Ya penjual itu supplier lah gitu ya tadi. Terus kita perlu mengadakan kontrak dengan dia ya, karena kan tadi nilainya itu tidak hanya dalam jutaan, bisa ratusan juta, dan ada banyak barang atau yang kita pesan misalnya ya. Gitu. Alat dan teknik dalam perencanaan belanja yang pertama adalah make or buy analysis, ya, metodenya ya. Yang kedua adalah expert judgment, ini menggunakan pakar, jadi kita bertanya pada ahli, ahli yang menentukan. Tiga adalah tipe dari kontraknya. Empat, procurement management plan. Dan yang kelima adalah contract statement of work atau yang dikenal dengan SOW. Yang pertama adalah make or buy analysis. Yang ini adalah teknik untuk menentukan apakah produk atau service tertentu dibuat atau dilakukan dalam organisasi atau dibeli saja dari pihak ketiga. Seringkali melibatkan analisis keuangan. Jadi
Nah, terkadang eh, kebutuhan itu dalam sebuah kegiatan proyek bisa ditangani sendiri, dibuat sendiri, atau memang kita melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu berarti kita beli lagi ya ke instansi atau bidang lain. Misalnya ya kayak tadi ya, untuk komputer memang kan kita tidak perlu menyediakan sendiri. Kita bisa berhubungan dengan supplier. Atau ketika kita mengembangkan sistem nih, kita butuh API ya, misalnya kayak gambar peta yang kayak di Gojek atau di Gojek ya. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan langsung, kita harus izin ya istilahnya. Nah, itu melihatkan pihak ketiga karena nanti keterkaitan dengan lisensi atau terkait pembayaran penggunaannya. Tools lainnya yaitu adalah expert judgment, tipe kontrak dan sebagainya. Contoh make or buy analysis. Ya. Misalkan Anda menyewa sebuah benda ya 150 US dollar per hari. Untuk membeli benda tersebut diperlukan investasi sebesar 1000 US dollar dengan biaya harian 50 US dollar per hari misalnya. Jadi dianalisis ya pengeluarannya yang perlu berapa yang disediakan. Berapa Anda mendapat sewa jika mengeluarkan dana sebesar biaya jika Anda membeli. Nah, jadi diperhitungkan apakah lebih baik menyewa atau membeli. Karena apa? Kalau sewa tentu kita mengeluarkan uang tapi barang belum jadi milik kita. Tapi ketika kita membeli, kita lebih banyak yang dikeluarkan tapi ada investasi barang yang kita dapatkan. Jika barang ini masuk hanya untuk 12 hari, apakah memang perlu membeli atau cukup menyewa? Nah, itu yang perlu diperhitungkan. Apakah penggunaannya barangnya itu jangka panjang atau memang sangat urgent dan akan digunakan terus? Jika iya, berarti kita bisa membelinya. Tapi jika tidak, sebaliknya hanya butuh 1 minggu, 5 hari, misalnya ya, ketika kita mengembangkan sebuah sistem atau implementasi sistem di luar daerah, kita harus butuh mobilisasi mobil operasional. Jadi tidak perlu kita beli mobil kan, paling sewa 5 hari di sana ya. Nah itu eh, analisis itu perlu dilakukan ya. Solusi dari make or buy yang pertama adalah misal D adalah jumlah hari penggunaan barang. Jadi D-nya itu adalah jumlah ya, lamanya penggunaan dari barang. Sewanya ya misalnya tadi 150 D ya, dikali D ya, berarti sama dengan 1000 ditambah 50 D ya, 50 US dollar D. Maka ya kurangi 50 US dollar dari kedua sisi misalnya ya 100 US dollar sama dengan 1000 ya perhitungannya misalnya 100 US dollar D itu sama dengan 1000 US dollar keduanya bagi dengan 100 US dollar sehingga D-nya sama dengan 10 hari. Biaya yang tersedia hanya cukup untuk menyewa selama 10 hari. Jika barang tersebut 12 hari maka lebih ekonomis. Nah, barang tersebut dibeli. Nah, ada perhitungan-perhitungan seperti itu. Kapan kita harus sewa, kapan kita harus beli. Ketika memang kita harus diperuntukkan untuk membeli, berarti kita perlu membelinya tanpa menyewa, gitu ya. Terus pentingnya outsource ya. Untuk mereduksi biaya, satu, kedua adalah organisasi dapat tetap fokus pada bisnis utamanya. 3. Mempermudah akses keterampilan dan teknologi. 4. Memberikan fleksibilitas. 5. Meningkatkan akuntabilitas. Jadi ada beberapa mungkin pekerjaan yang memang bisa melibatkan pihak ketiga atau kita sebut dengan outsource ya. Itu terkait dengan pembiayaan yang perlu dilakukan oleh sebuah instansi atau dalam situasi karena tadi ya ketika kita merekrut seorang karyawan itu bukan cuma dipikirkan honor atau gajinya tapi jangka panjang kan kesejahteraannya itu yang perlu dipikirkan bagaimana mereduksi biaya tersebut. Nah muncul solusi yaitu untuk mereduksi biaya dengan cara outsource ya atau berbagi dengan perusahaan lain ya.
Perusahaan lain itu bergerak di bidang outsource biasanya sudah menyediakan ya misalnya tenaga kerja, alat yang kira-kira digunakan oleh perusahaan lainnya juga gitu ya. Terus tipe dari kontrak ya, pertama adalah fixed price, ya, lump sum kontrak. Jadi di awal misalnya tender kontrak selesai ya, paling tipe pembayarannya aja yang dibagi misalnya. Dua adalah cost reimbursable kontrak. Ya. Misalnya ada yang bentuknya pekerjaannya diselesaikan dulu baru dibayar. Tiga adalah time and material kontrak. Ya. Ada termin. Ya. Misalnya kayak tadi di awal kita dapat 25%, setelah pekerjaan masuk laporan menjelang laporan akhir 50%, setelah selesai semua baru 25% di akhir. Sehingga dapat 100%-nya ya. Dalam setiap kontrak sebaiknya ada termination clause. Ada case-case yang memang atau kasus-kasus atau kondisi-kondisi yang memang apa ya, yang kita harus bisa memperbaiki lagi atau memang dikatakan itu perlu dibahas lagi nih kontrak ini ya, dibuka lagi gitu ya. Nah itu hal-hal yang penting perlu dibicarakan ya. Kontrak tipe dari kontrak versus resikonya ya. Jika kita perhatikan di sini high yang ke kiri ya, untuk resiko pada posisi buyer atau si penjual ini ya, seller untuk yang penjual, yang ke kiri itu adalah low, yang ke kanan itu adalah high ya. Berarti low itu resikonya rendah ya, yang high itu resikonya tinggi ya. Nah, kontrak yang pertama yang jenis tipe CPPC ya, cost plus persentase of cost. Nah, dia kalau pada di posisi kita di posisi buyer ya, itu high ya resikonya. Tapi kalau kita pada posisi seller, ya, itu low. Nah, itu cara membacanya ya. Dan terakhir kalau di paling kanan, FFP ya, firm fixed price. Kalau kita di posisi buyer, ya, posisi ini ya, buyer itu adalah low ya resikonya. Tapi pada posisi seller itu adalah high resikonya ya. Resiko itu adalah permasalahan yang muncul ya bisa menyebabkan kerugian misalnya ya. Nah itu. Jadi berbanding terbalik ya di sini, kebalik posisinya. Kalau ketika buyer risikonya kayak apa, ketika seller dia risikonya kayak apa. Nah, selanjutnya adalah alat yang bisa digunakan lagi adalah statement of work atau SOW. Adalah deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dalam proses pengadaan. Nah, SOW yang baik memberikan kesempatan bagi penawar untuk memahami dengan baik apa harapan dari pembeli. Sehingga ya kalau kayak tadi buyer dan seller ya, penawar dan pembeli lah di situ ya. Sehingga penawar dapat menilai apakah dirinya mampu memenuhi kebutuhan pembeli atau tidak. Jadi ada proses seperti itu dulu ya. Ada proses pengukuran, ada proses analisa dulu ya untuk memahami dengan baik, oh kebutuhannya perusahaan A ini apa ya, gitu ya. Bisa nggak disediakan? Bukan untuk itu, misalnya kalau untuk jangka panjang bisa nggak ya? Gitu. Jika tidak bisa, berarti kontraknya tidak akan terjalin kan gitu ya. Jika dia sanggup, mampu, berarti ada kerjasama nanti gitu ya. Terus bentuk RFP dan RFI. Ya, RFP ini di sini adalah request for proposal ya. Dokumen yang digunakan untuk mencari atau mendapatkan proposal dari supplier yang prospektif. Jadi kan ada penawaran masuk ke kita analisa, kita evaluasi ya, kita cek. Terus request for quote ya, dokumen yang digunakan untuk mendapatkan penawaran dari supplier yang prospektif, yaitu ketetapan harganya. Nah, ini adalah outline ya dari request for proposal. Biasanya purpose of RFP. Jadi tujuan dari pembuatannya dulu ya, organisasinya, latar belakangnya kayak apa, basic requirement, analisa kebutuhan dari pengadaan, terus
hardware software, lingkungan hardware softwarenya yang akan diberikan ya, terus gambaran dari prosesnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang akan dijelaskan di dalam proposal itu ya. Terus ini adalah sampel proposal evaluation set. Jadi ini adalah contoh proposal yang dari evaluation dalam bentuk apa ya, di sini tabel ya kalau kita lihat ya. Ada kriterianya apa saja? Ya, ada technical approach, management approach, past performance, past total skornya berapa. Jadi ketika kita mengevaluasi, kita memiliki apa ya, tabel isian seperti ini ya, yang diisi nanti. Di proposal 1 dia technical approach-nya berapa. Sehingga nanti kita dapatkan skor ya dari masing-masing proposal. Baru kira-kira mana yang layak proposal yang kita ambil gitu ya. Terus ini adalah gambaran dari detail kriteria for selecting supplier. Jadi supplier yang masuk ke kita nilai. Kriteria adalah project manager educational background dan pengalaman, experience. Dua adalah project manager is PMP certified, apakah dia memiliki sertifikasi atau punya sertifikat. Presentation of management approach, presentasinya, penjelasannya seperti apa. Organization project management metodologi, cara-caranya, metodenya kayak apa, baru di scoring ya. Nah, itulah ya. Nanti berarti kan identiknya adalah skor yang tertinggi itu yang akan kita gunakan kan gitu ya, yang kita ambil suppliernya. Contoh kalau di sini supplier 3 itu memiliki nilai yang tertinggi. Sehingga layaklah ketika kita menentukan yang mengambil pekerjaan ini adalah supplier 3 misalnya ya. Selanjutnya adalah administrasi kontrak. Dan pengelolaan kontrak itu seperti apa ya? Administrasi kontrak dilakukan dalam rangka menjamin bahwa kinerja distributor atau penjual akan memenuhi kontrak yang disepakati. Jadi terjalin kesepakatan ya tadi antara buyer dan seller, dibuatlah kontrak. Kontrak adalah hubungan legal atau formal dan tertulis. Jadi kontrak itu tertuang dalam tulisan poin 1, pihak ke 1, organisasi A, perusahaan A akan misalnya akan melakukan pemberian produk seharga ini. Oh, pasal 3 cara pembayaran. Nah, itu dibahas semua di kontrak ya. Makanya kontrak itu harus jelas, harus detail ya. Dan ditutup biasanya bagaimana jika terjadi perselisihan. Apakah jalur kekeluargaan untuk disepakati dulu, baru setelah itu nanti baru jalur hukum. Ini misalnya terjadi perselisihan ya antara si buyer dan seller misalnya ya. Mengabaikan kontrak akan dapat menyebabkan masalah besar kemudian hari. Nah ini ya, meremehkan atau memudar, gampang nggak perlu ditulis. Nah ketika terjadi perselisihan itu acuannya kemana? Ya ada kesepakatan, kesepakatannya mungkin lisan kan. Ketika lisan ada nggak saksi di situ ya yang bisa digunakan? Ya, nah itu yang membahayakan. Terkadang pun ada kontrak pun kita kan perselisihan itu masih terbuka gitu ya, tidak tertuang atau tidak tertulis, maka kontrak itu harus detail dan jelas ya. Mudah-mudahan harapannya semua bisa tertuang atau terakomodisir di kontrak itu ya. Penutupan kontrak ya, yang harus dilakukan saat menutup kontrak ya. Di sini adalah bagaimana ketika pekerjaan sudah selesai biasanya ya. Verifikasi produk untuk memeriksa apakah semua pekerjaan sudah diselesaikan dengan baik, benar, dan memuaskan. Oke, jika selesai berarti perlu ditutup. Jika harus ada diperbaiki berarti gimana? Extend waktu, menambah waktu, misalnya 1 bulan untuk proses kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki. 2, misalnya aktivitas administratif untuk memperbarui catatan yang ada sebagai hasil akhir. Kira-kira dokumen apa yang belum dilengkapi? Ya, catatan-catatan apa yang belum dilengkapi? Nah, itu dibahas pada penutupan kontrak. Jadi perlu pengecekan semua ya, apakah semua pekerjaan sudah diserah terima dengan baik, produk-produk yang dijanjikan sudah terkirim dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Nah, ya.
Dan juga dibahas biasanya di situ jika terjadi kerusakan, garansinya kayak apa, warantinya ya yang kita sebut ya. Terus audit pengadaan untuk mengidentifikasi pengetahuan bagi proses pengadaan selanjutnya. Jadi di sini ya kalau dikatakan mengidentifikasi pengadaan, jadi perlu juga ketika suatu saat kita sudah mengadakan, ternyata ke depannya nanti kita butuh ini, butuh produk ini, jasa ini. Nah, itu perlu di list lagi ya, karena itu akan berkaitan dengan the next periodenya atau eh, ke pengadaan selanjutnya gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan pada saat penutupan kontrak nantinya. Ringkasan proses manajemen pengadaan, di sini ada procurement planning, socialization planning, socialization, source selection, contract administration, contract process. Ya. Tadi ya, procurement planning bisa analisanya pakai make or buy decision, terus contract closeout ya bagaimana tadi ya dibicarakan bagaimana bentuk-bentuk penutupan kontrak. Ya, misalnya tadi pengecekan semua terhadap produk yang sudah dikirim sudah bisa diterima dengan baik dan bekerja dengan baik, bukan cuma diterima tapi bisa digunakan dengan baik. Jika terjadi ada kerusakan, bagaimana perbaikannya ya. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk manajemen pengadaan ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Tentunya ya didukung oleh materi-materi lainnya. Untuk manajemen pengadaan saya tutup, materi pengadaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.